Halo teman-teman, ini ada anak mahasiswa ya, pengen bikin kuesioner atau penelitian tentang Cortex. Nah, gue tertarik nih, kok ada orang mahasiswa mau bikin tentang Cortex, kita akan lihat langsung, gue share ya. Ini tiba-tiba ada dari Instagram, seseorang bernama Tisa ini. Halo, selamat siang, bla bla bla. Saya ini mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Medan ya. Dia bikin kuesioner penelitian mengenai Cortex, oke? Dan dia bikin kuesioner dan akan langsung gue isi ya. Gue minta linknya dan dia kasih linknya. Oke, siap langsung gue isi. Jadi lumayan juga nih ya, ada mahasiswa yang berani atau mau meneliti tentang konteks ya. Mudah-mudahan dia tidak dipanggil dekan atau rektornya gara-gara video gue. Oke, usia gue ini kuesioner penelitian konteks ya. Usia gue 36 tahun. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S2, pekerjaan konsultan pajak ya. Lama bekerja di bidang pajak? Wah, 10 tahun deh. 10 tahun ya. Next. Oke. Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan sosialisasi konteks yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak? Ya, setahun sekali lah ya. Jarang ya. Apa jenis kegiatan sosialisasi yang paling sering Anda ikuti dari DJP? Webinar iya, workshop iya, oh dia nggak bisa pilih banyak ya. Oke, webinar lah ya, webinar. Enggak deh, diskusi kelompok juga boleh lah, diskusi kelompok ya. Dari mana Anda biasa mendapat informasi tentang kegiatan sosialisasi Cortex dari gua feeling gua jangan-jangan ini mahasiswa ini semester 2 ya. Jangan-jangan ini tech center nih ya. Jangan-jangan ini tech center salah satu bagian dari DJP, tapi it's okay, ini bagus ya. Dari mana Anda biasanya mendapatkan informasi tentang kegiatan sosialisasi Cortex dari DJP? Undangan DJP tidak pernah, email, media sosial lah ya, yang lebih sering media sosial. Oke. Menurut Anda, sumber informasi DJP dalam memberikan informasi yang jelas tentang kegiatan sosialisasi sudah sangat efektifkah? Sangat tidak setuju ya, karena sangat tidak efektif nih DJP ini ya. Masa kita disuruh coding, bikin Cortex, gimana coba DJP? Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Cortex dari DJP? Tidak pernah ya, karena gua dianggap musuh oleh oknum-oknum di Cortex sana ya. Padahal gue tidak bermusuhan sama mereka. Gue siap jadi ini ya, jadi stafsus ya. Gitu ya. Bercanda guys ya. Jika saya, jika iya, sebuah kegiatan sosialisasi yang pernah Anda ikuti, tidak pernah ya, tidak pernah. Kan ini dia bilang gua berpartisipasi kan, gua nggak pernah. Ya nonton doang gitu. Apa yang mendorong Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dari DJP? Kebutuhan profesional gue ya, oke. Pengalaman Anda selama mungkin ini asumsi dia gue pasti ikut ya, padahal gue tidak pernah ikut ya, tapi it's okay. Pengalaman Anda selama mengikuti sosialisasi konteks dari DJP adalah memuaskan, adalah tidak memuaskannya. Ini pertanyaannya salah nih. Siapa namanya tadi? Ibu siapa? Ibu Tisa ya. Pertanyaan saya salah. Pertanyaan Anda ini menggiring orang bahwa ini memuaskan gitu ya. Harusnya kan lu tanya memuaskan atau tidak gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Sorry, gue tidak setuju ya. Gue tidak puas dengan isi dunia Cortex ya. Waktu di Cortex sosialisasi dia bilang faktur pajak hanya boleh dikenakan di satu masa doang, nggak boleh masa yang lain. Sekarang dong dibikin aturan baru bahwa dia bilang kami tidak pernah menyatakan dalam cap maupun peraturan kami PMK satu bahwa itu tidak boleh dikenakan di satu bulan yang lain, di 3 bulan gitu loh. Bisa begitu DJP bikin aturan, bikin sosialisasi yang membutakan kita semua ya, yang sesat ya. Apa yang Anda harapkan dari kegiatan sosialisasi Cortex dari DJP di masa mendatang? Kepastian hukum yang kita harapkan ya. Yang benarnya bagaimana Pak DJP? Ya, itu kita butuhkan ya. Sekarang kan nggak pasti nih, nggak jelas nih barang DJP ini ya. Dampak kegiatan sosialisasi Cortex terhadap pemahaman Anda tentang Cortex adalah sangat besar. Tidak ya. Tidak setuju ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Waktu dia bilang PPN hanya boleh dikaitkan di 1 bulan, semua orang ribut, semua orang ribut. Lah, ini melanggar hukum, bos. Ini melanggar undang-undang, bos. Nggak peduli itu orang sosialisasi dia bilang begitu aturan kami lu mau apa? Begitu kemarin 1 bulan yang lalu dia bilang kami nggak ngomong gitu, dia bilang kami nggak pernah di PMK mengatakan itu tidak boleh 3 bulan. Anjing, memang bangsat orang-orang sosialisasi dulu ya. Itu dari kantor pusat teman-teman ya, kantor pusat ya, bukannya KPP. KPP hanya pelaksana ya. Gue nggak ngomongin orang KPP ya. Di oknum kantor pusat maksud gue. Menurut Anda, mana yang lebih efektif untuk DJP dalam menyampaikan informasi Cortex? Apakah offline, online, kombinasi? Kombinasi lah ya. Kedua efektif, tidak ada yang efektif. Kombinasi lah. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau kursus terkait teknologi informasi TI?
atau perpajakan, baik DJP maupun 2JP. Hah? TI? Ya pernah-pernah aja sih, pernah, gue pernah. Apakah Anda merasa lebih percaya diri dalam menggunakan Cortex setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dari JP? Jawabannya tidak ya, tidak ya. Makin bingung, Bos. Makin bingung, makin bingung. Oke, next, lanjut. Semakin banyak Anda mengikuti sosialisasi, akan semakin baik tingkat pemahamannya. Jawabannya sangat tidak setuju ya. Bukan makin paham, makin bingung, makin error. Apa yang dibikin di sosialisasi dengan apa yang muncul di sistem DJP Cortex itu berbeda. Ya bingung dong orang. Apakah Anda merasa bahwa semakin tinggi frekuensi ini kayaknya betul-betul anak tech center ini ya, anak tech center disuruh bikin kuesioner untuk jadi buzzernya Cortex nih kayaknya feeling-feeling gue nih ya. Ibu Tisa nih ya, coba deh Ibu Tisa. Mudah-mudahan tidak ya. Apakah Anda merasa semakin tinggi frekuensi sosialisasi itu cukup untuk memahami penggunaan sistem Cortex? Tidak setuju ya. Jadi gini Ibu Tisa, selain orang kantor pusat tidak ada yang paham konteks. Oke, orang KPP nggak paham, orang Kanwil nggak paham. Jangankan mereka, orang kantor pusat pun tidak paham, tapi pura-pura paham gitu ya. Pura-pura bilang bahwa sistemnya nggak salah, yang salah tuh kita semua, itulah Bu Tisa. Sedangkan kita semua, rakyat itu dianggap sebagai kelinci percobaan. Nggak ngerti kita semua mengenai konteks ini ya. Masa ada tombol bisa muncul bisa hilang? Masa faktur pajak ketika di print bisa muncul kosong semua? Lagi mana ceritanya? Jenis media yang paling baik Anda gunakan untuk mengikuti sosialisasi adalah secara langsung offline. Tidak ya, aku tidak suka offline. Jenis media yang paling baik Anda gunakan untuk mengikuti sosialisasi adalah online. Ya, gue setuju ya. Gue suka dengan online. Setelah mengikuti sosialisasi, Anda memahami informasi perpajakan semakin baik. Tidak setuju ya. Apakah Anda merasa bahwa sosialisasi itu membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang menggunakan sistem konteks? Sangat tidak setuju ya. Ini malah membingungkan konteks itu. Anda menilai kualitas materi yang disampaikan adalah adalah baik ya. Jawabannya tidak setuju ya. Kualitasnya bukan hanya tidak baik, tapi malah melenceng dari undang-undang dan mereka pun tidak peduli. Apakah materi relevan dan mudah dipahami? Tidak setuju ya. Next. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah memahami sistem korteks. Semakin mudah memahami sistem korteks. Tidak ya, tidak. Semakin tinggi pendidikan, kami semakin merasa ini amburadul. Kami semakin merasa ini bingung. Kalau orang pendidikan rendah kan tinggal ngikutin aja tuh, ngikutin aja. Kalau kami pendidikan tinggi, begitu kita klik, lo kok nggak benar begini, kok salah caranya begini, kok nggak sesuai hukum. Nah, inilah makin blunder, makin bingung kalau orang pendidikan tinggi ya. Apakah pengalaman mengikuti pelatihan atau kursus TI atau perpajakan dapat membantu memahami sistem korteks? Ya, oke. Setuju ya. Semakin sering Anda menggunakan perangkat lunak atau aplikasi Cortex, aplikasi terkait pajak dalam pekerjaan akan mempengaruhi pemahaman tentang sistem Cortex. Jawabannya tidak setuju ya. Sistem pajak Cortex membuat Anda nyaman dalam bekerja. Waduh, yang satu ini kalau sampai ada yang bilang setuju, itu gue nggak ngerti lagi ya. Gue nggak ngerti lagi kalau ada orang bilang ini setuju gitu ya. Sistem Cortex membuat Anda nyaman dalam bekerja. Orang masih bangun jam 1, bangun jam 2, bangun jam 3 subuh hanya untuk mengejar Cortex. Masa bisa nyaman? Kemampuan Anda dalam mengoperasikan Cortex sangat bagus. Tidak setuju, mohon maaf ya. Apakah Anda merasa perlu pelatihan lebih lanjut untuk operasikan Cortex? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi gini, Bu Nisa, sebuah sistem yang baik adalah sebuah sistem yang easy to use, mudah untuk digunakan. Bukan yang sulit digunakan. Sebuah sistem yang baik adalah bisa membuat sesuatu yang kompleks menjadi simple. Bukan sesuatu yang simple dibikin lebih rumit, lebih kompleks, lebih susah untuk dipahami. Enggak begitu. Orang pintar itu membuat sesuatu yang rumit menjadi tampak simple. Itu fungsi orang pintar. Tetapi konteks itu terbalik. Yang harusnya gampang, dia bikin susah, dia bikin rumit, dia bikin repot. Kita semua jadi repot gara-gara orang-orang bodoh di kantor pusat sana ya, di Konoha maksud gue. Anda merasa nyaman dalam menggunakan TI seperti komputer, internet, aplikasi, dan sistem konteks dalam pekerjaan Anda? Tidak. Gue tidak merasa nyaman ya.
Apakah Anda merasa menggunakan TI khususnya sistem Cortex membantu meningkatkan efisiensi kerja? Terbalik terbalik, kita semua jadi kacau balau flow bisnis kita, flow kerja kita, cash flow kita gara-gara Cortex. Next. Masih ada? Gila ya, hebat juga si ibu ini ya. Semakin sering Anda mengakses Cortex dalam kegiatan perpajakan, semakin memahami sistem Cortex. Semakin bingung, Bos, semakin bingung, bukan semakin mudah ya. Hari ini bisa login, besok tiba-tiba nggak bisa login. Hari ini bisa muncul kode verifikasi, besok bisa nggak muncul kode verifikasi. Hari ini password-nya diterima, besok bisa nggak diterima password-nya. Gimana itu Bu Nisa? Coba deh komplain sama sama bos Anda di tech center ya, kalau emang Anda ada di tech center ya. Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan di Cortex dengan mudah? Jawabannya tidak ya. Tidak nih, gue mau minta NPPN contohnya. Bisa lari ke sini, nanti ke alur kasus, nanti masih isi data, baru disubmit, tanda tangan, error balik dari awal. Gimana bisa menemukan informasi yang dibutuhkan? Anda merasa memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan Cortex System dengan efektif? Gue sih punya keterampilan, tetapi gue nggak ngerti Cortex ini. Gue tidak setuju deh. Anda sering mengalami kesalahan saat mengisi data pajak menggunakan Cortex? Oh, sering sekali. Anda merasa bahwa Cortex memberikan umpan balik yang cukup untuk mengurangi kesalahan dalam pengisian? Tidak setuju. Ketika kita salah klik, dia memberikan sebuah pengumuman salah, error, itu sesuatu yang harusnya ada di back end, tetapi malah muncul di front end. Yang kita yang bukan orang IT nggak paham maksudnya apa. Kalau dia orang IT mungkin dia paham ya. Gua bukan orang IT, kita tidak paham. Apa ini error begini, bla 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 bla, slash ini, slash ini, slash itu, error di sini, invalid di situ. Kagak ngerti kita. Anda puas dengan pengalaman Anda menggunakan Cortex System? Jawabannya tidak setuju ya. Anda akan merekomendasikan Cortex kepada orang lain? Tidak setuju ya. Gue malah rekomendasikan untuk dipenjarain semua orang-orang itu ya. Anda percaya diri dalam menggunakan Cortex System untuk memenuhi kewajiban pajak Anda? Tidak setuju. Anda merasa perlu pelatihan tambahan? Nggak usah. Kembali ke DJP online, Bu. Ya, gue cukup untuk menggunakan DJP online cukup saja. Nggak perlu Cortex ya. Sampah ini. Apakah Anda merasa pengalaman Anda telah meningkatkan kepercayaan diri Anda? Terbalik. Kita malah jadi nggak pede. Kok bisa ya? Pas press kemarin benar, sekarang kok salah? Jangan-jangan gue yang error. Itu loh, orang jadi curigation terhadap diri dia sendiri, padahal yang salah korteksnya. Itu loh. Next. Masih ada. Gila, hebat juga ini orangnya. Jika Anda pernah melakukan kesalahan di sistem Cortex, apa penyebab utama kesalahan tersebut? Pertama, kurang pemahaman tentang sistem, kesalahan teknis, instruksi yang tidak jelas. Ini boleh juga ini ya. Ini boleh. Apa aspek yang paling Anda sukai dari Cortex ya? Antar mukanya tidak, kecepatan tidak, fitur tersedia tidak. Tidak ada, Bos. Tidak ada. Ini salah nih cara bikin kuesionernya. Tidak ada yang disukai dari Cortex. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apa kelebihan sistem Cortex? Kelebihannya adalah bisa menyerap anggaran 1,3 triliun. Ya, lumayan. Lumayan. Lumayan ya. Daripada lumayan, ya kan? Apa kekurangan dan hambatan sistem Cortex menurut Anda? Kekurangannya? Apa kekurangan dan hambatan? Kekurangannya adalah tidak ada master plan. Master plan atau blueprint. Blueprint ya. Apa blueprint? Apa yang diinginkan oleh pembuat Cortex? Oke. Kemudian hambatan. Hambatannya adalah korupsi. Udah gitu aja. Apa saran perbaikan dalam sistem Cortex menurut Anda ya? Saran gue adalah yang pertama batalkan cut loss ya. Kalau orang saham bilang cut loss saja. Yang kedua adalah kembali ke DJP online, DJP online yang sudah terbukti stabil dan berhasil. Yang ketiga adalah penjarakan semua orang-orang yang terlibat ya eh, di kantor pusat. Yang keempat adalah kembangkan DJP online. Dah, begitu ya. Begitu. Oke, selesai. Kayaknya selesai. Oke, selesai ya penelitiannya selesai. Thank you Ibu Nisa ya, teman-teman. Gue akan kasih linknya ini di deskripsinya video gue ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu Nisa dalam memberikan pemahaman bahwa Cortex itu memang sesampah itu. Dan sebaiknya lu nggak usah deh
Jadi konsultan pajak kalau kalau takut sama Cortex ya, karena dunia tipu-tipu di Cortex ini masih akan berlanjut, tidak akan berhenti, eee, dan masih akan segila itu dalam beberapa waktu yang akan datang. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.